ada di dalam tulisan kalian. Jadi menurut Mas Anjar, buatlah tampilan yang menarik. Mungkin tidak berupa poin-poin latar belakang, apa-apa. Jangan, apa namanya, jangan terlalu, apa istilahnya, jangan terlalu textbook gitu ya. Apa yang ada di tulisan kalian, kalian copy paste di situ terus diringkas, bukan begitu. Tapi langsung aja kalian bikin tulisan yang menarik, misalnya rumusan masalah. Rumusan masalah misalnya kalian bikin kerangka berpikir. Jadi dari globalnya apa, kemudian semakin mengkerucut. Bikin aja diagram enggak apa-apa tidak perlu berupa kata-kata, tapi itu bisa berupa grafik. Lebih ke itu apa, kayak misalnya kalian pernah lihat kerangka kerangka penulisan yang segitiga. Jadi yang dari kerucut semakin lebar atau dari lebar mengkerucut. Jadi kayak apa ya? Kalian pernah rantai makanan atau apa ya itu ya ada segitiga dari tertinggi itu apa, dari umum apa, khusus makin mengkerucut. Bikin aja seperti itu. Jadi tidak yang poin-poin. Memang PowerPoint tapi itu nanti tidak akan didengar. Kalian ngomong nananinu bisa saja pengujinya mainan HP atau apa gitu. Jadi lebih ke pembahasan nanti, lebih banyak di pembahasan. Jadi menurut Mas Anjar ketika tampilan presentasi kalian itu tidak yang kaku, jadi kalian punya metode presentasi yang unik, tidak biasa-biasa saja. Maksudnya ketika kalian menunjukkan video, ya, menunjukkan video. Jadi ini yang kami teliti. Kami melakukan penelitian dengan membuat Instagram Live atau live Instagram. Kalian kesepakatannya apa? Instagram Live atau live Instagram? Kemarin udah direvisi Mas, jadinya live Instagram. Live Instagram ya. Jadi harus Iya. konsisten dari awal sampai akhir kalian ngomongnya live Instagram. Karena apa? Itu hal sangat kecil saja itu bisa jadi pertanyaan untuk penguji untuk ini ya, menguji seberapa komitmennya kalian, seberapa kalian bisa mempertahankan argumen kalian. Nah, disitulah nanti tanya jawab itu. Jangan sampai nanti ketika kalian presentasi, kalian itu uh, kamu aja. Jadi kalian bisa memplotting. Misalnya ketika pengujinya bertanya, nah menurut kalian ini yang menjadi menurut kalian efektif atau tidak? Yang tahu jawabannya langsung mungkin lihat-lihatan kiri kanan enggak apa-apa, karena kalian bertiga ya. Jadi jangan sampai yang kamu aja, jangan. Kalian bertiga pun itu kalian berkompetisi. Berkompetisi secara kalian as a team, sebagai tim ya, sebagai tim. Tapi nanti penguji akan memberikan nilai di 3 nama kalian itu. Mana yang sering menjawab, mana yang diam saja. Kalaupun porsinya itu nanti ngeplay PPT-nya, ya, itu juga boleh menjawab. Bukan berarti nanti misalnya Alvaro yang menguasai materinya, terus nanti Alvaro terus yang menjawab, tidak, jangan. Kasih porsi untuk yang lain. Jadi ketika yang lain misalnya tidak bisa menjawab, baik saya akan membantu menjawab mewakili teman-teman. Ya, jadi kalian tidak yang jangan keakuannya atau keakuannya itu maksudnya, wah ini tak sikat semua ini pertanyaan dari pengujinya. Tapi kalian bisa berbagi. Nah, selama ini ketika penguji memberikan pertanyaan itu sifatnya lebih ketika kalian bisa meyakinkan, tidak atau ketika penguji itu mungkin dengan pertanyaan yang sederhana, tapi bisa saja penguji itu sudah tahu jawabannya, tapi ketika kalian sudah bilang A, tiba-tiba kalian, wah iya juga ya, jadi B. Nah, itu jebakan.
Kalau kalian sudah bilang A, kalian harus bertahan di A. Jadi kesimpulan di penelitian kalian apa? Jadi menurut kami penggunaan Instagram Live ini sangat efektif untuk kami melakukan tutor sebaya. Karena ketika di sekolah waktu yang sangat terbatas karena ada ekskul, karena ada kelas-kelas pengembangan diri, energi kami itu terkuras di sekolah misalnya. Ya, jadi melalui online dengan live Instagram ini kami bisa mengatur waktu kami secara mandiri. Mungkin kami tidak perlu ke sekolah, tapi kami bisa dengan jarak jauh kami tetap bisa melakukan apa? Melakukan tutor sebaya. Jadi dari tempat kos, dari tempat di mana teman-teman saat itu yang sedang membutuhkan, kalaupun dengan aktivitas yang lain, tidak hanya pada masa pandemi, live Instagram itu dengan belajar jarak jauh, tapi pada saat ini pun live Instagram bisa kami gunakan untuk menjangkau teman-teman yang masih kesulitan untuk bisa berkumpul bersama kami untuk bisa saling belajar. Itu kesimpulannya di situ. Nah, pertanyaan Mas Anjar sekarang. Dari analisis kalian, dari grafik-grafik yang sudah kalian bikin, kira-kira menurut kalian efektif atau tidak menjawab pertanyaan dari rumusan masalah kalian? Ya, siapa yang mau mewakili menjawab? Ini apa Mas Anjar sekalian kalian latihan untuk menjawab. Coba secara lisan. Karena nanti kalian akan menjelaskan secara lisan. Jangan sampai kalian membaca boleh, tapi jangan yang dari kesimpulan kami kalian membaca. Buatlah diri kalian seolah-olah kalian itu benar-benar menguasai materi kalian. Ya, jadi nanti penguji akan jelas melihat, oh si Julius menguasai nih. Oh, Steve, wah kok pasif Steve. Wah, Alvaro ini cukup bisa membackup temannya, bisa melengkapi dari jawabannya Julius dan dan sebalik-sebaliknya gitu. Jadi nanti kalian misalnya ada yang jadi saya akan menambahkan pendapat dari Julius, akan menambahkan paparan dari Steve. Jadi bahwa penelitian kami ini ditemukan beberapa kendala. Misalnya ketika kami jadi dari data yang kalian kumpulkan, dari kalian live Instagram itu, dari jumlah viewer hanya 3, 4. Kemudian kami mencoba berinovasi atau kalian mencoba mencari waktu yang paling tepat. Ya, waktu yang paling tepat misalnya ketika kalian viewernya kok cuma 3 lah, kalian bikinnya pas ada kelas ya siapa yang mau nonton misalnya kayak gitu. Pas ada kelas di Sambi itu sangat tidak mungkin karena tutor sebaya sifatnya adalah kalian belajar di luar KBM kan gitu ya. Di luar KBM di waktu teman-teman itu sudah benar-benar free dari kegiatan sekolah, benar-benar bisa mengikuti tahapan-tahapan dalam mengerjakan. Jadi itu pasti akan terjadi di waktu-waktu di mana? Sorry, di belakang. Di sana aja. Iya. Nah, di luar KBM. Jadi kan teman-teman berinovasi. Setelah kami analisis ketika menggunakan media yang hanya kami bercerita, kemudian menggunakan pena dan angle kamera yang tidak bisa terlihat jelas, maka kami mencoba lagi dari pertemuan dari uji coba yang 1 sampai ke berapa berarti? 8 tambah 8, 16 berarti harusnya. Iya, Jul, Iya, Mas. 18, Jul. Iya, 16 18 ya. kan? 16 ya? 16. 16. Jadi kalian Mas Hendra tidak mengajari kalian untuk berbohong, tapi kalian berstrategi. Ya, berstrateginya adalah lah kami memang bikinnya 18 kali, tapi itu dianggap saja karena durasi waktu yang sangat kita katakanlah bimbingan 2 bulan. 2 bulan
satu minggu kalian bikin dua kali, ya kan. 1 minggu 2 kali, berarti 1 bulan ada 8 kali. Iya, seminggu seminggu 2 kali, 1 bulan 8 kali, kalau 2 bulan 16 kali, ya kan, benar kan? Ya, 8 kali 2, 16. Jadi dari 1 bulan itu, ini kata-kata Mas Ganjar boleh ditulis ya. Jadi selama 1 bulan itu kami melakukan evaluasi. Kira-kira apa yang membuat viewersnya ini hanya sedikit? Apakah itu dilihat juga dari komentarnya. Ketika ada komentar yang, wah terima kasih, atau ini sangat mendukung, ini sangat membantu dalam. Jadi komentar-komentar itu juga bagian dari respon teman-teman itu benar-benar ngikutin, tidak hanya ngeklik live-nya terus hilang karena mereka kepencet. Kan tidak yang begitu, tolak ukurnya bukan itu. Tapi tolak ukurnya adalah respon-respon teman-teman kalian yang ikut tutor sebaya itu. Nah, syukur-syukur nanti ada data pendukungnya adalah ada pertanyaan menurut kalian ketika kami melakukan Instagram Live kemarin, kalian bisa lebih paham atau tidak. Ya, jadi ada beberapa, mungkin dalam 1 minggu ini kalian bisa buat kuesioner ke teman-teman kalian yang ketahuan katakanlah ya. Jadi nanti bisa saja kalian sisipkan, dari mana kalian tahu itu efektif atau tidak. Mungkin yang tadi kalian harus kuat, jangan sampai kalian misalnya dikasih pertanyaan sama penguji, lah efektivitasnya di mana? Kalau ternyata yang viewernya itu cuman kepencet, dari mana kalian tahu kalau mereka itu mengikuti? Nah, itu pertanyaan. Siapa yang kira-kira bisa menjawab itu? Dari mana kalian tahu kalau mereka yang nonton itu benar-benar ngikutin dan paham? Ya, saya akan coba menjawab, Mas. Saya akan mencoba menjawab, Pak. Karena kalian tadi menjawab bahwa di kesimpulan kalian ternyata live Instagram ini sangat efektif atau efektif karena bisa teman-teman menjadi lebih paham. Nah, kira-kira pertanyaannya akan ke sana karena ngomongin efektivitas kan. Nah, dilihat dari efektifnya di mana? Kalau efektifnya di mana adalah ketika peningkatan itu tadi ya, peningkatan jumlah viewersnya ketika kami menggunakan media yang lebih canggih, yang lebih bisa dilihat dengan bagus. Kalian menggunakan teknologi, menggunakan komputer atau apapun media yang lebih menarik, itu menjadi daya tarik orang untuk ikut live Instagramnya. Nah, pertanyaan berikutnya yang Mas Anjar tanyakan tadi. Nah, kalau apakah itu yang nonton itu mereka benar-benar memahami apa yang kalian sampaikan? Dari mana kalian tahu gitu? Nah, kira-kira jawaban kalian apa? Kalau kemarin itu selama kita live-nya itu kan kita bahas Mas, Ya, bahas nomor ini. oke. Nah, di selang kayak udah selesai gitu atau selesai berapa step gitu kita tanyain kayak udah paham belum, ada pertanyaan atau enggak gitu sih, Oke. Mas. Iya Nah, gitu. itu ada respon atau tidak? Nah, Itu sempat ada yang kemarin itu iya ada yang sempat ada yang nanya, ada yang nanya ini gimana caranya, terus jadi kita ulangi lagi pembahasannya. Oke. Terus setelah itu ada responnya menjawab paham gitu? Atau wah terima kasih aku jadi lebih paham. Itu ada respon seperti itu tidak? Mungkin responnya cuma beberapa sih, Mas. Iya ada Ya, beberapa sih. tapi ada ya? Ada Mas, Iya. sempat ada. Nah, itu maksudnya Mas Anjar. Ini
di live video kalian yang barusan kalian buat, ada ndak respon seperti itu? Misal kalian, "Nah, kira-kira gini teman-teman, apa ada yang mau tanya atau ada yang masih belum paham? Kami akan coba ulangi lagi." Terus nanti korespon yang nonton itu, "Ya ya, terima kasih, jadi lebih paham." Kalaupun itu kalau live Instagram ini ya, baik lewat komen ya, komen tulisan ya? Iya, Mas, Iya. komen. Ya. Nah, itu kira-kira ada atau tidak? Sampai yang tadi Steve bilang, "Kami ngulangi dari awal lagi," gitu tadi. Waktu Lalu kita sampai Kalau itu ada, Mas, ada sempat yang nanya. heeh Terus heeh. kita jelasin ulang tapi Mhm, dianya nggak ngerespon balik, Mas. oke. Nah, itu Tapi maksudnya ketika udah ngejelasin mhm, ulang kita. oke. Nah, maksudnya Mas Anjar ketika itu kalian bertanya, ada kalian menjelaskan, kemudian ada yang bertanya, kalian mencoba menjelaskan ulang lagi. Nah, ketika ada respon balik, nah itu adalah eee, salah satu keberhasilan ya, salah satu keberhasilan, "Oh, ternyata ada yang tidak paham, kalian mengulangi lagi, ada upaya untuk mengulangi lagi sampai orang yang ikut tutor sebaya itu, ikut live Instagram kalian itu mereka merasa benar-benar, "Oh, ya, jadi paham, terima kasih terima kasih." Itu kan respon sederhana. Nah, itu salah satu penguat juga untuk nanti nanti kalian presentasikan bahwa ini efektif dan ya responnya baik, ada respon, ada tanggapan, kalian mencoba untuk mewadahi itu. Mencoba untuk mengakomodir teman-teman yang tadinya nggak tahu, nggak paham, jadi lebih paham. Nah, kuncinya kan di situ ketika ngomongin, ya ini efektif, ya ini ada respon, ada tanggapan, nah itu adalah keberhasilan. Karena tutor sebayanya kan lebih lingkupnya sangat jelas. Nah, nanti kan itu akan menjadi metodologi penelitian kalian, variabelnya siapa, subjeknya siapa kan jelas. Kelas kelas berapa? 11 MIPA. 11 MIPA. 11 MIPA keseluruhan atau berapa? Kita tuh sebenarnya ke seluruh kelas 11 sih, Mas, tutor sebayanya. Soalnya ada Oke. beberapa pelajaran yang nggak IPA gitu, Mas. Soalnya Ngajarin. sama. Soalnya apa? Nah, yang misalnya kalian membahas soal. Ketika kalian membahas soal kan berarti mereka yang ikut Instagram live kalian kan tahu tentang apa yang dibahas. Ya kan, misalnya kalian Julius kelas berapa? IPS berapa? IPA berapa? 11/7, Mas. Kalian satu kelas ini. Satu kelas iya. semua. Nah, ketika kalian ngomongin satu kelas, kalau variabelnya adalah dan misalnya yang tanya tadi adalah kelas 11/7, berarti kan mereka juga mengalami soal yang sama kan gitu. Mhm. Soal yang dibedah. Ya kan, misalnya tutor sebaya, wah tutor sebaya ini kita hari ini membahas tentang soal kimia yang hari ini diujikan sama Pak Yuli misalnya. Nah, soal nomor 5 ini menurut kami ini tadi sulit. Nah, kira-kira teman-teman yang kalian tadi bisa mengerjakan tidak? Kalau misalnya tidak, nih ada Julius yang akan mau menjelaskan soal nomor 5 tadi untuk kita nanti ikut remedi. Nah, itu kan maksudnya ada kesamaan ini ya, kesamaan satu kelas, tadi kalian ulangan kimia, ternyata remedi semua, yang tidak remedi cuman Julius. Nah, Julius yang menutori teman-teman satu kelas itu kan gitu. Nah, ketika Julius melakukan tutor sebaya dengan live Instagram itu, ternyata teman-teman yang mendapatkan soal yang sama dan remedi semua di nomor 5 itu menjadi mendapatkan nilai yang bagus karena Julius berhasil membuat teman-teman paham kan gitu. Nah, makanya nanti variabelnya coba di uh, kita cek lagi. Nah, ini kira-kira variabelnya terlalu luas atau tidak. Kalau variabelnya memang anak-anak kelas 11 kimia
sing ngajar Pak Yuli, ternyata soalnya sama semua, satu kelas kelas 11 semua itu soalnya sama. Nah, kalau semua variabelnya kelas 11 semua dengan soal yang sama, yaitu variabelnya berarti di situ kelas 11. Kalau ternyata Pak Yuli soalnya di setiap kelas beda, ya itu berarti wilayah variabelnya juga akan berbeda. Nah, beda lagi kalau yang kalian variabelin ini ternyata yang ikut kalian tutor sebaya adalah sekolah lain misalnya. Mereka tidak pernah mendapatkan soal yang sama karena guru yang berbeda. Jadi akan itu ya mereka hanya mengikuti dan tidak ya mungkin jadi lebih paham, hanya saja variabelnya ternyata yang ikut tidak hanya itu. Variabelnya luas sekali kan gitu. Nanti dicek lagi ya variabelnya. Kira-kira itu sing tadi komen itu kelas berapa sehingga kalian nanti ketika ada pertanyaan itu variabel kalian siapa? Wah, ini variabel kami enggak tahu. Karena kami bukanya live Instagram, siapapun yang mau gabung kami persilahkan. Itu memang. Jadi siapapun boleh gabung. Tapi ketika variabel kalian adalah live Instagram. Kan kalau live Instagram yang bisa nyantol adalah yang follow kalian kan? Iya, Mas. Ya, bisa. Ya kan? Yang follow kalian. Nah, misalnya jumlah followers kalian 50. Tapi kan itu 50 itu bukan hanya kelas 11 saja kan gitu. Jadi yang kelas 11 yang yang kami kenal karena kan lingkupnya kalian Debrito kan paling tidak kalian sasarannya jelas siswa Debrito kan gitu. Jadi variabelnya kalian pokoknya ketika ngomongin variabel kalian jangan sampai terjebak. Variabel kami adalah siswa kelas 11 SMA Kolese Debrito. Nah, itu yang atau variabelnya adalah siswa SMA Kolese Debrito dengan materi pelajaran apa yang saat itu menjadi apa yang diujikan dan perlu kami bahas kan gitu. Kalau dari luar pun ikut terus karena fungsi tutor sebaya kan adalah itu nek siji kalau yang misal satu kelas nih fungsi tutor sebaya adalah nek satu naik yang lain juga harus naik gitu. Jadi tidak ada yang nek pinter ya pinter kabeh, nek bodoh ya ojo ngajak-ngajak kan gitu. Ya. Nek bodoh aja ngajak-ngajak, ayo pinter. Lulus bareng. Ayo lulus siji lulus kabeh kan gitu. Fungsi tutor sebaya di Debrito kan itu, spiritnya kan itu. Jadi ndak ada yang merasa, wah kayak pinter, aku ndak. Ini lebih ke kemanusiaan ya, manusiawi. Maksudnya ya man for and with others kan gitu. Iya. Ya itu spirit itu kan yang yang menjadi kenapa harus ada tutor sebaya. Salah. Ya kan apa yang kalian ini? Salah satunya kan di landasan teori kalian kan 5C1L kan? Iya kan? Jadi Ya. spiritnya Debrito itu apa? Ya nek siji lulus kabeh lulus kan gitu. Jadi tidak ada yang merasa bodoh. Ya kasar ya, maksudnya tidak ada yang merasa aku merasa paling enggak bisa di kelas. Ayo kamu bisa, ayo tak ajari. Nek kowe urung iso, tak ajari kan spiritnya di situ sebetulnya. Jadi ya memang ruang lingkup kalian di penelitian ini sangat jelas anak-anak Debrito. Yang ngerti tutor sebaya, spiritnya tutor sebaya ya Debrito kan gitu. Jadi kalian tidak ngomongin yang lain. Kalau dari luar ikut ternyata itu yang viewersnya juga bukan dari siswa Debrito ya kami persilahkan. Kalau mereka bertanya ya kami menjawab, kalau tidak ya berarti antara mereka hanya mengikuti, yang kedua mereka paham, atau mereka tidak paham tapi diam saja kan gitu. Cuman
di sini jumlah view itu pertanyaan Messenger, apakah ketika pertanyaan kedua Messenger tadi apa? Kalau efektivitas, bagaimana efektivitasnya untuk tutor supaya dijalankan di sama College of Brito? Ya efektif. Kan tadi yang Messenger jawab, Messenger kasih contoh. Jadi tutor sebaya itu efektif karena bisa dilakukan di luar KBM dan tidak harus dilakukan di kelas, bisa di mana saja. Lebih fleksibel. Ya, waktu lebih fleksibel, kami bisa berbagi ilmu, itu efektif. Ya. Nah, itu seberapa efektifnya kan di situ. Lalu efektivitas yang kedua itu yang kalian harus jawab, yang harus bisa menjawab. Dari mana kalian tahu mereka bisa paham, bisa mengerti kalau apa yang materi yang kalian sampaikan itu menjadikan orang jadi paham, jadi sudah mengerti, sudah bisa mengerjakan soal itu. Jadi ada pertanyaan, ada yang memberikan komen, Pak. Nah, dari komen itu kemudian ketika kami menjelaskan ulang, ternyata responnya adalah, oh mereka jadi, oh terima kasih, respon loh itu, respon, terima kasih itu respon. Terima kasih, saya jadi lebih mengerti. Salut, keren. Kan gitu kan ya, kalau itu netizennya positive thinking, netizennya. Jadi bukan buzzer ya, naik buzzer kan mereka akan mencibir kan gitu. Apa ini aku pakai medianya apa, nggak jelas ya gitu kan. Buzzer kan kayak gitu. Tapi dengan adanya komen, terima kasih Kak Julius, terima kasih Kak Faro, terima kasih Kak Steve. Saya jadi lebih mengerti untuk mengerjakan soal ini. Jadi lebih paham. Terima kasih untuk penjelasannya. Nah, itu minimal ada itu kalau kalian misalnya masih bisa mengejar ya. Cari siapapun. Ya, paling enggak itu ada data pendukungnya. Di live tuh ada sempat yang komen Nah, bilang terima kasih sangat membantu gitu, bisa jadi indikator itu efektif apa enggak? nah itu indikatornya salah satunya itu, Julius. Jadi ketika nanti kalian presentasi dari 14 viewersnya 14. Ternyata ada yang komen nih, Pak. Yang komen itu salah satunya ketika dia belum jelas, dia belum paham, dia bertanya ulang. Minta diulangi. Nah, setelah diulangi, dia menjadi lebih paham. Nah, itu salah satu indikator ketika ada respon seperti itu menunjukkan adanya respon dari penonton untuk kami bisa menjelaskan ulang. Nah, disitulah kami bisa menyimpulkan bahwa melalui tutor sebaya dengan media live Instagram online ini, kami bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman, pengetahuan, sehingga teman-teman merasa terbantu dengan adanya tutor sebaya ini. Gitu, Jul. Nanti jawabannya kayak gitu, akan seperti itu. Jadi bukan lagi kuantitas. Terus, kalau misalnya 1:14, misalnya gitu ya pertanyaannya. Kalau yang nanya 1 apakah itu efektif? Nah, jawaban kalian ya ketika misalnya 1 apakah itu efektif? Nah, ketika pertanyaan Bapak tadi dibalik. Ketika pertanyaan Bapak tadi efektif atau tidak, kami menjawabnya efektif. Karena kami tidak mengukur kuantitas dari jumlah penanyanya, tapi kami melihat dari penelitian kami lebih ke kualitatif. Jadi kami akan mendeskripsikan ketika ada komen, ketika ada yang bertanya, itu menurut kami adalah respon baik dari viewers yang
mengikuti tutor sebaya kami. Jadi ketika ada yang bertanya kami mampu menjelaskan dan yang kami jelaskan itu paham dan mengerti, nah itulah puncak keberhasilan kami melakukan live Instagram ini. Gitu. Jadi bukan berapa jumlah penanyanya, tapi lebih ke respon. Komennya, Mas. Ya. Ya? Komennya berarti ya? Iya, ketika ada komen ada respon dari penonton, kemudian kalian berhasil membuat penonton itu mengerti. Nah, itulah puncak keberhasilan dari tutor sebaya ini. Gitu. Jadi bukan lagi kami tidak membicarakan kuantitas jumlah penanya, tapi lebih kepada respon. Kalaupun itu responnya hanya 1, 2, itu adalah yang menurut kami adalah penanya yang ingin benar-benar mengerti, ingin lebih paham dengan cara-cara mengerjakan soal yang sedang kami bahas. Loh, kok masuk ke iPad ini, Bibi? Itu adalah cara kami adalah bagi kami respon baik dari penonton, dari viewers untuk kami bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas kan gitu. Gitu nanti Jul dan teman-teman. Jadi jangan sampai nanti ketika kalian ditanya kalian kesulitan, kalian saling tengok-menengok. Ya ini Mas Anjar sampaikan itu 2 pertanyaan tadi ya yang perlu kalian bisa kalian pelajari lagi, kalian belajar mengolah kata-kata lagi. Dari rumusan masalah itu kan pertanyaannya di rumusan masalah seberapa efektif sih kan gitu. Bagaimana efektivitas itu? Ya, efektivitas itu bisa terjadi ketika ada penanya ketika kami berhasil memberikan pemahaman yang cukup jelas kepada teman-teman atau viewers yang menyaksikan Instagram live kami. Kalian dengan adanya komen dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan kami bisa menjelaskan kembali dengan baik. Itu. Nah, nanti itu kalian latihkan terus ya, kalian latihkan terus. Kalian latih terus menjawab rumusan masalahnya. Ya. Oke, Mas. Kalau nanti tentang pembahasan, kalian di pembahasan kalian menjelaskan tentang minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, minggu 5, minggu 6, 5, 7, 8. 18 Instagram itu apa evaluasinya, apa analisisnya, jumlah komen, jumlah penanya. Tapi kuncinya dievaluasi. Ini kok tidak ada komen, kok tidak ada like, kok tidak ada viewersnya cuman ini, apa yang menjadi evaluasi kalian di 1 bulan pertama. Berarti evaluasi kita tuh live sebelumnya kan kita tuh ngelakuinnya dari pulang sekolah itu kan, Mas. Makanya viewersnya dikit, terus kita evaluasi untuk ubah jam live-nya jadi malam gitu. Ya, di Sehingga malam viewersnya hari. makin naik. Ya, karena ketika kami bikin live di bulan pertama itu ternyata banyak siswa yang masih ikut kegiatan sekolah pengembangan diri atau ekstrakurikuler sehingga mereka belum fokus. Maka kami mencoba mengevaluasi dengan hal-hal baru dengan beberapa cara. Sebutkan aja. Cara-caranya adalah kami mengubah jam tayang. Terus berikutnya mengubah jam tayang, kemudian media pembelajaran yang kami gunakan menggunakan media yang lebih mudah
mudah terlihat Terlihat. dan audio yang cukup jelas misalnya kayak gitu. Jadi evaluasi kalian selama 1 bulan itu apa? Sehingga viewersnya stagnan di angka-angka segitu gitu. Dan respon-responnya seperti apa. Yang penting adalah itu tadi ya, ketika kok viewersnya sedikit, evaluasinya apa. Jadi ini menurut kami, dalam 2 bulan penelitian kami ini, kami menemukan temuan-temuan baru. Yang penting di situ, ketika ada evaluasi itu kan adalah cara kalian untuk menemukan kira-kira apa ya yang kurang. Untuk kalian itu bagaimana caranya untuk mendapatkan jawaban supaya di rumusan masalah itu terjawab. Penelitian kalian kan di situ. Gimana caranya membuat Instagram Live itu menjadi efektif. Kalau viewersnya 3 kita nggak efektif karena cuman itu 3 aja, Julius, Steve sama Alvaro. HP ini dinyalain. Nah, kalau viewernya 3 itu siapa aja? Bisa dilacak nanti. Kok viewernya cuma 3? Jangan-jangan 3 itu di akun kalian semua. Nanti pengujinya curiga. Nah, lalu kadang yang menjadi manfaat dari penelitian, saya belum cek ya. Manfaat penelitian ini bagi penulis. Jadi bagi penulis dan bagi masyarakat, 2 saja. Penulis itu kalian. Bagi penulis, manfaatnya adalah mengetahui efektivitas. Kemudian melalui tutor sebaya ini, manfaatnya adalah kami bisa berbagi pengetahuan, berbagi ilmu dengan teman-teman untuk kami bisa memahami soal-soal tertentu yang kami pecahkan, bisa kami selesaikan bersama. Bagi masyarakat, manfaat penulisan ini adalah untuk mengetahui efektivitas tutor sebaya yang dilakukan oleh siswa-siswa De Brito untuk bisa dipraktekkan di dalam masyarakat. Ya kan? Tutor sebaya itu mungkin istilah tutor sebaya itu mungkin ya Mas Anjar belum tahu di luaran sana. Hanya saja tutor sebaya itu, istilah tutor sebaya itu Mas Anjar dapatkan di De Brito. Ya, tutor sebaya itu Mas Anjar dapatkan di De Brito. Nah, itu buktinya kalau kalian menemukan di metodologi di landasan teori kalian, apakah di sana menemukan istilah tutor sebaya atau dari mana kalian menemukan tutor sebaya? Nah, itu manfaat untuk masyarakat itu. Apa yang dilakukan di De Brito itu bisa dilakukan juga di masyarakat. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Langsung to the point aja, bahasanya jangan terlalu belibet ya, jangan terlalu wah ini terlalu singkat ya anunya, enggak apa-apa. Ya, kalau memang manfaat dan tujuannya agar masyarakat mengetahui sistem pembelajaran yang ada di De Brito atau apa manfaat bagi masyarakat melalui penelitian ini mengajak masyarakat untuk atau agar masyarakat mengetahui gaya belajar yang ada di SMA De Brito untuk bisa dipraktekkan di masyarakat secara umum gitu. Gitu aja. Nah, lalu di kesimpulan jelas ya tadi di kesimpulan itu apakah terjawab dua pertanyaan di rumusan masalah itu. Lalu pesan Mas Anjar tadi ketika bikin PPT jangan yang terlalu copy paste dari makalah kalian, dari tulisan kalian. Kalian bikin
yang semenarik mungkin lah. Ya. Jadi tidak terlalu kaku. Karena nanti itu pengalamannya Mas Anjar ketika Mas Anjar ujian skripsi, ujian tesis, Mas Anjar ngomongin latar belakang, ngomongin sampai metodologi penelitian, mereka ditinggal ngobrol sendiri. Karena mereka sudah baca di tulisan kalian. Yang pengen lebih mereka dengar adalah bagaimana cara kalian menganalisis, bagaimana kalian menguasai materi kalian di pembahasan kalian. Jadi nanti kalau Mas Anjar bilang ya, posisikan diri kalian itu ngobrol dengan kami. Mas Anjar tidak akan membiarkan kalian nanti, karena Mas Anjar yang membimbing. Jadi Mas Anjar tidak akan, jadi kalian nanti jangan takut, jangan khawatir. Wah ini Mas Anjar pasti akan membantu ketika kalian mengalami kesulitan ketika menjawab. Nanti Mas Anjar tetap akan membantu. Tapi selebihnya adalah kalian yang akan presentasi, yang akan harapannya kalian yang akan menyelesaikan, ya kalian yang mengerjakan, kalian yang menguasai, kalian yang bisa bertarung. Ya, Mas Anjar akan membackup. Membackupnya adalah tidak akan membiarkan kalian tidak menjawab pertanyaan yang diajukan penguji ke kalian. Jadi harus ada jawabannya. Itu jawabnya langsung spontan apa boleh kayak diskusi dulu nggak sih Mas? Kalau misalnya ada penanya, ya pengujinya bertanya, misalnya nanti kan Mas Anjar akan menjadi moderatornya. Ya, Mas Anjar akan menjadi moderatornya. Jadi nanti Mas Anjar pembimbing sekaligus moderator, penguji, terus kalian bertiga. Jadi nanti Mas Anjar akan memberikan waktu untuk presentasi selesai. Baik, terima kasih untuk presentasinya. Berikutnya silakan kepada Pak atau Ibu untuk memberikan pertanyaan kepada teman-teman yang mempresentasikan hasil penelitiannya hari ini. Untuk waktu dipersilahkan. Jadi ketika nanti penguji bertanya, itu sifatnya ngobrol saja. Jadi misalnya, nah menurut kalian bagaimana? Misalnya bla 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 bla, menurut kalian bagaimana? Kalian bisa, oke, siapa yang mau menjawab? Misalnya kalian ngacung aja. Untuk pertanyaan Pak siapa, saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan Bapak. Jadi menurut kami dari penelitian ini bla 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 bla. Wah, ini jawabannya Julius kurang nih. Faro. Saya akan menambahkan jawaban dari rekan kami tentang penelitian, ya tentang pertanyaan Bapak. Jadi saya akan menambahkan bahwa gitu misalnya. Jadi kalian bertiga itu saling melengkapi. Misalnya udah dirasa cukup ya sudah. Tidak perlu kemana-mana lagi. Fokus di pertanyaannya saja. Jadi menurut kami begitu Pak. Ngobrol, jadi lebih ke ngobrol. Jadi itu akan menjadi diskusi. Jangan sampai kaku. Nek misalnya iya atau tidak, iya itu mengapa, atau tidak kenapa. Jadi tidak yang iya, tidak. Jadi disertai iya kenapa, tidak kenapa. Dikembangkan. Jawaban itu dikembangkan. Gitu. Oke, Mas. Kalau tata penulisan daftar pustaka, tata abstrak 2 ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu tidak lebih dari 150 kata. Oh, maksimal 150 Mas. Ya. Maksimal 150. Ya, maksimal 150 kata. Keywordnya adalah apa judulnya? Pemanfaatan live Instagram sebagai media belajar. Oke. Keywordnya live Instagram
live Instagram tutor sebaya dan live Instagram tutor sebaya disamain aja sama kayak landasan teori. Ada apa aja itu? Keywordnya di situ. 150 kata menjawab tentang 5 bab itu harus terangkum di situ. Latar belakang penelitian, kemudian rumusan masalah itu. Jadi di abstrak itu kalian jangan berupa poin-poin ya. Harus secara naratif dideskripsikan. Jadi kalimat-kalimat pasif ya. Jadi tidak ada poin-poin di sana. Jadi misalnya rumusan masalah melalui penelitian ini kami ingin membahas tentang efektivitas penggunaan media live Instagram untuk mengetahui efektivitas tutor sebaya di lingkungan SMA Kolose de Brito. Melalui penelitian ini kami temukan bahwa hasil penelitiannya apa. Sampai di kesimpulannya itu. Jadi dari bab 1 sampai bab 5 terangkum dalam kalau abstrak itu 1 sampai 2 paragraf kurang lebih. Maksimal 3 paragraf. Begitu. Ada pertanyaan tidak? Nanti kalau tulisan, nah kalian pengujinya kira-kira siapa? Kalau saran dari Mas Anjar siapa, Mas? Efektivitas Instagram. Guru sing ya tunggu. Yang guru muda siapa? Tutor sebaya. Itu lebih ke guru-guru guru-guru yang ngerti tentang teknologi berarti, Mas. Media. Teknologi siapa? Cik Maggie, Mas. Cik Maggie. Jangan. Maksudnya Mas Anjar tidak mencari penguji yang Mas Anjar belum terlalu banyak interaksi sama Cik Maggie. Kalau bentar. Sing Mas Anjar biasa diskusi kalau guru tutor sebaya zamannya siapa ya? Pak Prima Ibnu? Jangan sih. Maksudnya Mas Anjar yang kira-kira karena kita kan itu hubungannya sama media ya. Media tuh media ya Mas Anjar itu. Iya, Mas. Tapi ya, Pak Rio tutor sebaya sing itu guru-guru lama ya. Pak Muhe bisa nggak? Oh, jangan. Pak Muhe digambar kamu nanti. Pak Lintang apa ya? Kan masih muda guru baru ya. Pak Lintang. Efektivitas. Guru-guru yang kalian sering ngobrol nyaman siapa? Cimek, Mas. Siapa? Cik Maggie. Cik Maggie. Ya nek menurut kalian Cik Maggie ya enggak apa-apa.
bisa dibuat ini tanggal berapa? Selepas ujian minggu depan itu ujian kalian siap nggak? Kenapa, Mas? Minggu depan ujian siap ya? Siap, Mas. Senin, Selasa atau Rabu karena Mas Anjar di JP hari itu. Tanggal 10 karena Mas Anjar nanti kalian kan maksimal tanggal 18 paling tidak itu sudah selesai ujiannya. Kalau untuk pengumpulannya kan nanti masih selepas kalian formasi masih enggak apa-apa, yang penting ujiannya selesai sama pembukuannya. Pembukuan itu udah itu ya. Kalau bandelnya masih nanti enggak apa-apa. Penting dari kata pengantar sampai misalnya kalian tanggal 10 itu ujian kan. Ya, kalau minggu depan kan 11 ya. 9, 10. Selasa. Kalau Rabu berarti tanggal 11. Ya kan? 18 kalian masih punya waktu untuk ngerevisi tulisan terus di bendel kan gitu. Berani ya? Minggu depan. Ya. Nah, sebelum itu nanti Mas Anjar ngecek tulisan sama kesiapan presentasi kalian. Berarti nanti kita yang kontak Cimegi atau gimana, Mas? Oh ya. Ya, kontak kalian yang mencari pengujinya Ya, kalian. Gitu. Gitu ya, dilengkapi dulu tadi sama kalian belajar menjawab pertanyaan-pertanyaan di rumusan masalah. Ya, Mas. Yang Mas Anjar sampaikan tadi, jadi kalian akan terlatih. Ketika nanti kalian menjawab, jangan sampai kalian itu kalau A, kalau B, B. Jangan A atau tiba-tiba meleok ke B. Itu kan namanya diuji kan kalian yakin enggak sama jawaban kalian. Kalau kalian enggak yakin ya berarti itu kan akan menyesatkan pembacamu nanti. Tujuan diuji kan gitu. Kalau kalian sudah jawaban kami ini. Nah, bagaimana kalau nanti ada yang bilang gini? Tidak, karena kami sudah menelitinya dan kami sudah melakukan evaluasi bahwa ketika jawabannya di situ gitu. Jangan, wah iya juga ya, loh kowe kok ora yakin karo jawabanmu kan gitu. Jangan sampai kalian nanti pelin-pelan. Ya, nanti Mas Anjar akan coba ciptakan suasana itu menjadi suasana ngobrol dan diskusi. Jadi tidak yang kalian tegang terus jadi kaku, penyampaian materinya kaku, jangan. Makanya Mas saya minta kalian tadi itu salah satu video, potongan video saja. Nah, kalaupun kalian bikin utuh, kalian bikin potongan video itu selama 1 menit lah, nggak usah lama-lama. Yang penting kalian itu nanti kalian bikin. Jadi hari ini kami akan membahas tentang soal fisika. Soal fisika yang diujikan pada hari apa, terus remedi, terus jadi dipotong aja yang menjelaskan tentang itu kalian membahas apa, soalnya siapa, misalnya ada komentar, kalian ceritanya mencoba untuk mencoba mengulang lagi, membantu menjelaskan ulang kayak gitu. Jadi yang menurut kalian video itu kalian live berapa durasinya? Kemarin kita live-nya kita record semua itu hampir 15 menit lah, Mas. Nah, kan tidak mungkin itu 15 menit hanya untuk memutarkan itu kan. Jadi Ya, kalian potong aja. Karena kalau yang kalian print itu kan sebagai bukti kalau kalian Instagram live kan gitu. Hanya saja, nah itu untuk membantu Cik Maggie nanti. Oh, ternyata Instagram live-mu seperti itu toh. Kalian menjelaskan, terus kemudian ada yang bertanya, kemudian kalian mencoba menjawab kayak gitu. Ada gambarannya. Jadi itu salah satu hal yang menarik untuk tampilan lebih kesajian ya. Jadi kalian tidak bikin
tampilan presentasi yang monoton. Begitu? Ya, oke, Mas. Bisa dipahami ya, Jul, Faro, Steve? Ya, Mas. Ya, semangat, sukses ya. Ya. Ya, Makasih jaga ya, Mas. kondisi ya, nanti berkabar ke Mas Anjar Makasih, Mas, ya. makasih, Mas. Yo, thank you. Yo, Mas makasih, Anjar mau Mas. Ya, lanjut Mas. bimbingan berikutnya. Ya, Oke, makasih, Mas. makasih, Mas. Yo, God bless ya, sukses. Siap, Mas. Kok malah keluar tuh? Halo. Ini tadi kesimpulannya aku udah cicil betulin.